mahasiswa, balik lagi Profesi Podcast bersama Coach Meng yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Yeay, jadi udah lama banget nih gak sapa teman-teman mitra mahasiswa di acara kita, di acara Profesi Podcast. Oh ya, jadi hari ini kita bersama Pimpinan Umum LPM Profesi UNM tahun 2024, yaitu Nurul Mutmainah. Bisa sapa-sapa dulu. Halo mitra mahasiswa. Nah, Nurul Mutmainah ini, atau kalian bisa panggil dia Mute, merupakan pimpinan umum LPM Profesi UNM tahun 2024. Mungkin bisa perkenalkan dirinya lagi ke teman-teman mitra mahasiswa. Halo mitra mahasiswa, saya Nur Mutmainah selaku pemimpin umum LPM Profesi UNM tahun 2024. Oke, sapanya dong, mau panggil siapa? Kalian bisa panggil saya Mute. Oke, Mute. Ini, Mute merupakan pimpinan umum LPM Profesi UNM pertama loh di profesi wanita pertama yang memimpin LPM Profesi UNM selama 47 tahun. Sekarang udah 48 ya? 48. Iya, udah 48 tahun. Jadi, Mute, bagaimana nih perasaannya menjadi PU pertama perempuan? Bisa jelaskan ke teman-teman mitra mahasiswa? Kalau perasaannya sih dulu pas terpilih, jujur mungkin bahagia ya, pasti ada dong bahagianya. Mungkin sekaligus juga kayak bangga kenapa bisa jadi orang pertama yang terpilih. Kaget nggak sih? Kaget banget. Kalau kaget pasti iya, cuman ya mungkin harus dijalani. Jadi perasaan pertamanya selain kaget dan nggak nyangka, apakah Muta juga merasa kayaknya nggak cocok deh atau apa gitu? Iya, sebenarnya campur aduk. Mungkin 20%-nya kaget, 30%-nya bahagia, 50%-nya aduh mau ngapain ini. Oke, tadi ngebahas tentang kaget dan merasa nggak nyangka nih terpilih. Pasti dong ada tantangan tersendiri setelah menjadi PU. Apalagi kita sudah berapa bulan sih menjabat nih, 6 bulan. Iya. Bagaimana tantangan sendiri menjadi pimpinan umum LPM Profesi? Sebelum ke tantangan, saya dulu mikirnya kenapa selama misalnya 48 tahun kita belum pernah profesi khususnya belum pernah dipimpin perempuan. Pasti kan itu ada alasannya kan. Jadi saya pikir kayak sebenarnya apa sih alasannya kenapa LPM Profesi ini baru pertama kalinya menobatkan perempuan sebagai pemimpin umum. Dan ternyata setelah melalui proses 6 bulan ini saya baru tahu. Iya, saya sadarnya ternyata mungkin banyak nih lika-liku di profesi yang mungkin tidak bisa pakai perasaan. Cewek kan bawanya perasaan ya. Jadi barangkali Jadi selama ini kok bawa perasaan? Enggak. Iya, lanjut. Maksudnya jangan sampai karena kita perempuan jadi perasaan itu harus dikesampingkan dulu. Kita betul-betul harus berpikirnya kayak kita ini sesama anggota terikat lembaga, bukan terikat pertemanan kah, keluarga kah, apakah. Jadi betul-betul kita berpikir dan bertindak tuh sesuai aturan lembaga. Oke, tadi ngebahas tentang rasanya menjadi PU pertama. Pasti juga ada struggle-nya dong kalau sebagai pimpinan umum perempuan. Apa selama Muta menjabat, apakah punya struggle sendiri? Bisa diceritakan? Sebenarnya ini pertanyaan bagus, cuma saya tidak ingin terlalu membahas mengenai perempuan atau tidaknya. Cuma kalau masalah struggle tuh pasti ada, dan saya rasa kalau saya kan maksudnya sejauh ini suka sekali konsul ke senior apa atau pemimpin umum sebelumnya. Jadi kalau dipikir struggle yang ada sekarang tuh kayak struggle yang memang setiap tahun berulang, kayak itu lagi. Jadi kayak mungkin memang solusinya itu kayak kita harus konsul apa dan sebagainya. Terus kayak apa sih yang sebenarnya ditempuh dulu pemimpin umum sebelumnya, terus menyelesaikan masalah ini di luar saya perempuan atau tidaknya ya. Kalau masalah gendernya sih pasti kan ada ya perbedaan cewek sama cowok. Entah itu kayak cewek kadang terlalu ambil perasaan kah, apakah. Cuma karena mungkin kita di profesi dilatihnya untuk tidak terlalu bawa perasaan, jadi alhamdulillah tidak jadi masalah ya. Maksudnya saya bisa bedakan yang mana yang harus dipakaikan hati atau tidak, dan yang mana yang harus memang kebijakan lembaga tuh dipakainya. Oke, Muta, untuk strategi atau taktik yang kamu gunakan dalam kepemimpinan ini sebagai perempuan pertama, adakah hal positif atau negatifnya yang bisa kamu jelaskan? Kalau bicara taktik sih ya paling kayak mungkin ini kayak sebagaimana pemimpin-pemimpin yang lain ya, atau mungkin PU-PU yang lain. Kalau saya sih
anggapnya kita tuh memposisikan diri harus sesuai konteksnya gitu. Kadang kalau misalnya kita ada di suatu forum, di rapat atau apa, mungkin kita bisa bertindaknya sebagai memang PU betul-betul yang kayak bijak, betul-betul yang berpikirnya sesuai lembaga atau apa. Terus kadang kalau misalnya di luar bukan yang formal-formal sekali, kita berpikirnya kayak mungkin orang ini harus kita rangkul sebagai teman dulu, terus nanti kita ajari bagaimana caranya dia bersikap atau apa. Kalau misalnya ada kendala lain, mungkin kita harus mendekati secara personal atau apa. Nah itu tadi pasti berarti berhubungan dengan kita berkomunikasi lah ya. Iya. Untuk kamu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan senior kah, dengan kita kah, teman-teman kita sekalian, atau junior kita, atau lembaga-lembaga yang lain, bagaimana caranya? Melihat kita juga perempuan yang notabene dinilai, gimana ya bilangnya, kita tuh yang perempuan itu dinilai dalam suatu kepemimpinan itu membawa perasaan, itu tadi membawa perasaan otomatis. Kalau misalnya cara kita mau berhubungan dengan atas, bawah, dan di mana-mana pasti banyak struggle-nya. Dan bagaimana cara kamu untuk menjaga hubungan itu? Kalau untuk tetap menjaga hubungan ya ini ke internal atau eksternal, saya sih kayak kalau dipikir ada taktik khususnya atau bagaimanakah strateginya, mungkin strategi khusus yang signifikannya ditanyakan. Atau memang karena kau juga ekstrovert sih orangnya? Iya, mungkin karena saya memang dari dulu sudah ekstrovert, jadi kalau misalnya bahas komunikasi mungkin tidak sesusah itu. Kalau memang penting dan perlu ya, maksudnya bisa aja, bisa masuknya kok bisa. Berarti selama ini nggak ada kendala kalau misalnya kalau masalah komunikasi sih bisa, gampang. Untuk kamu sendiri Muta, bagaimana sih pandangan atau pentingnya mendukung perempuan tuh udah harus bekerja sebagai yang kayak nggak perlu untuk hal-hal yang kayak gitu, memimpin kah? Jadi kerjaanmu tuh kan itu banyak stigma di luar sana kalau perempuan tuh sebenarnya nggak perlu jadi pemimpin. Bagaimana cara kamu mematahkan stigma itu sebagai perempuan pertama yang memimpin Alpen Profesi? Sebelum mematahkan stigma itu ya, maksudnya saya rasa pertanyaan itu kayak pertanyaan yang sangat kuno ya, apalagi di tahun 2024. Masa 2024 kita masih berpikir seperti itu? Betul. Padahal tuh kayak cewek, cowok, gendernya bahkan, sama. iya kayak sama. Tergantung bagaimana dia mengolah perasaannya, mengolah kepemimpinannya, dan ketika dia menjadi pemimpin, bagaimana dia siap memimpin dan juga siap dipimpin. Oke, bagaimana pengalaman kamu selama menjabat sebagai perempuan pertama, pemimpin pertama LPM Profesional, yang tentunya itu menjadi pengalaman sendiri. Dan bagaimana sih pengalaman itu yang bikin kamu berpikir kayak ya udah perempuan tuh nggak perlu, perempuan tuh juga bisa jadi pemimpin. Nah, bagaimana itu? Mungkin ini bisa kita tarik dari yang tadi yang saya bilang, yang kayak kalau misalnya 2024 ini masa sih kita masih berpikir, masa kita masih dikungkung oleh pernyataan kayak perempuan tuh sebenarnya harusnya dipimpin, tidak bisa dipimpin. Selama 6 bulan ini sih saya rasa hal yang tak terduga tuh maksudnya tidak ada, maksudnya ya berjalan sewajarnya. Mungkin kayak pemimpin-pemimpin sebelum-sebelumnya, dan begitu juga pemimpin-pemimpin yang lain ya, atau lembaga yang lain, internal kah, eksternal kah, saya rasa tidak ada yang menganggap rendah, tidak ada yang menerapkan stigma itu, bilang cewek itu harusnya memang siap dipimpin, tidak siap menjadi pemimpin. Dan saya rasa sejauh ini tidak ada yang terlalu menggunakan stigma itu. Dan yang penting tuh cuma satu selama 6 bulan ini, capek klarifikasi. Pertanyaannya cuma, oh sekarang profesi dipimpin cewek? Iya kak. Oh cewek? Iya kak. Itulah jadi rasanya, jadi kayak pertama jadi iya kak, ini cewek kak. Oke, ngebahas tentang aku nih yang sebagai orang pertama, pasti banyak dong momen-momen kocak kah, momen-momen kayak gini. Bisa diceritakan nggak pengalaman itu? Kamu jangan salah. Kalau itu cukup banyak. Yang pertama tadi kan yang saya bilang capeknya tuh klarifikasi. Kalau ketemu orang, profesi sekarang dipimpin siapa? Perempuan. Saya kak. Oh cewek sekarang? Iya kak, cewek. Bilang oh cewek. Terus juga kadang di kesempatan lain tuh kan kayak ditanya, bilang lagi ngapain, lagi ngurus apa. Terus misalnya kalau ditanya kan lagi ngurus ini. Oh bilang, oh kamu sekretaris. Sekretaris ya. Jadi kira dan saya kira sekretaris. Iya belum ya. Siapa ketuanya? Saya. Kan direct ya? Saya kak.
Oh, cewek. Iya Kak, cewek. Jadi itu momen yang paling Iya. tergongnya ya selama menjabat ini. Itu sebenarnya kalau di video bisa bikin PU Kor. Cewek ya, iya Kak, cewek. Selama ini apa sih momen-momen yang paling berkesan selama menjabat sekitar 6 bulan ini? Adakah momen yang Pastinya ya sebagai pemimpin misalnya, pastinya tuh yang berkesan tuh kayak apa saja sih yang sudah dilakukan untuk apa yang kita pimpin, dan sejauh ini ya 6 bulan ini kegiatan yang sudah terlaksana kan yang pertama Harla, dan sekarang kan masih proses untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau menurut saya sih yang paling berkesan sih mungkin Harla ya, mungkin karena kita bisa kedatangan rektor baru juga kemarin? Iya, alhamdulillahnya itu saya tidak mau bilang sebenarnya, dia yang bilang. Apa lagi? Tapi alhamdulillahnya itu kita bisa menyelenggarakan kegiatan, maksudnya tidak ada tuh kendala-kendala yang berhubungan dengan gender, entah PU-nya cewek kah, cowok kah, dan alhamdulillah kita tidak terkendala itu ya. Jadi teman-teman, di profesi juga selain kegiatan Harla tadi, kita juga akan melaksanakan diklat jurnalistik mahasiswa tingkat dasar atau kegiatan perekrutan lah ya di profesi. Iya, betul. Ya teman-teman, bisa lah mungkin bisa sharing atau ngajak teman-teman untuk bergabung ke profesi, atau bisa juga nasihat lah dulu pertama, nasihat ke teman-teman yang akan bergabung ke profesi. Apa sih suka dukanya? Kalau masalah duka mungkin tidak perlu diceritakan ya. Nanti masuk dulu, terus rasain bersama kita dukanya apa saja di profesi. Tapi kalau masalah sukanya tuh pasti ada ya. Entah kita belajar jadi jurnalis, bagaimana kita tergabung di profesi yang betul-betul tuh kayak luar biasa, banyak sekali dinamika yang terjadi, dan rasa kekeluarganya juga. Iya, rasa kekeluarganya juga, dan ternyata kayak oh begini ya rasanya jadi jurnalis, rasanya seperti ini. Dan maksudnya jurnalis ini kan mungkin dulu di SMA tidak terlalu familiar, jadi mungkin teman-teman yang sekiranya berminat atau mungkin ada sedikit atau setitik saja niatnya, rasanya, silakan bergabung bersama kami, karena saya dan mungkin juga saya pikir ini Cimeng dulu tidak ada niat yang terlalu bagaimana sebelum bergabung di Oke, kita flashback lagi ya, flashback lagi. Betul sekali. Dulu kayak di JMTD ini apa, kayak ayo daftar kayak betul-betul daftar yang kayak mungkin kalau bahasa kerennya cuma gabut ya. Tapi entah kalau aku dulu pengalamanku daftar dari JMTD itu cuman karena mau ke Malino guys. Bener-bener itu kan namanya kita maba ya. Terus yang orang dari luar daerah nih yang apalagi kayak Malino tuh kayak gini, Malino tuh kayak gini. Terus profesi tuh organisasi pertama yang aku kayak, wih acara ke Malino, ikut kayak gitu. Makanya itu sih yang gue tertarik. Betul. Dan rata-rata yang bergabung di profesi ini sampai sekarang memang orang-orang yang mau jalan-jalan iseng. Saya juga dulu daftarnya iseng cuma karena mau tinggal di Makassar karena mau nonton konser. Tapi entah kenapa dunia membawa kita terlalu jauh. Ternyata jadi PU nih. Iya betul. Oke teman-teman mitra mahasiswa, mungkin adakah harapan dan mau disampaikan ke teman-teman mitra mahasiswa, terutama juga terhadap lembaga kita sendiri selama yang kau menjabat ini? Saya kalau untuk mitra mahasiswa, apalagi mungkin yang nanti bisa bergabung bersama kita, ayo dong masuk di sini untuk kita sama-sama merasakan nih apa sih suka dan duka yang sudah saya dan mungkin Cimeng rasakan. Adrenalinnya. Ya, mari kita menguji adrenalin bersama. Jadi ayo bergabung bersama kita nanti ya di DJMTD 2024. Untuk informasi dari JMTD-nya, teman-teman bisa di akun profesi, bisa di Instagram, atau nanti juga kita akan punya baliho besar lagi mungkin. Iya, karena tahun lalu ini adalah modelnya dan ini sukses mengikat lelaki-lelaki. Atau juga teman-teman bisa lihat brosur-brosur yang akan tersebar nantinya, bisa kalian lagi hubungin nomor-nomor yang tertera, atau bisa juga chat DM LPM Profesi UNM di Instagram. Betul. Instagram kita apa Mita? Profesi UNM. Kita juga punya Facebook di LPM Profesi UNM. Kita juga punya TikTok teman-teman di LPM Profesi UNM juga. Mungkin kita sudah agak panjang perbincangan kita pada malam hari ini. Kita juga mengajak teman-teman mitra mahasiswa untuk bergabung bersama kami di Diklat Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar atau DJMTD yang nantinya akan segera diumumkan. Mungkin teman-teman mitra mahasiswa, akhir kata kita pada hari ini, ada kata-kata dari Munta sendiri di PU?
Kalau kata-kata saya yang pertama kan maksudnya dalam konteks jadi PU teman-teman, kalau menjadi pemimpin itu tidak perlu berkompeten, tidak perlu apa. Kalau misalnya kalian sudah dipilih berarti itu ada harapan atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang memilih. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu dan teruslah berproses. Dan untuk di internal mungkin atau di eksternal profesi, semoga kita bisa saling membersamai sampai masa periode selesai. Amin. Oke, nantikan di podcast selanjutnya.